Podblast, podcast Balam 1. Halo kawan pajak, selamat datang di Podblast, podcast Balam 1. Tempat kita bisa ngobrol-ngobrol santai tetapi masih berwawasan seputar edukasi perpajakan. Nah kawan pajak, kita punya sesuatu yang baru nih, yaitu segmen Podblast atau podcast Balam 1. Jadi tujuan dari Podblast ini adalah sebagai wadah edukasi kepada kawan pajak semua untuk memperoleh pengetahuan seputar perpajakan secara online. Oke, kawan pajak semua, sebelum kita mulai nih Kak, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yaya yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan di sebelah saya ini sudah ada narasumber yang pastinya sudah sangat berkompeten di bidangnya. Halo Kak Ardian. Halo Yaya. Oke Halo Kak kawan Ardian, pajak. boleh perkenalan diri terlebih dulu nih Kak. Oke, halo kawan pajak semua. Saya Ardian Mariputra, bisa dipanggil Ardian. Salah satu penyuluh pajak dari KPP Pertama Bandar Lampung 1. Oke, halo Kak Ardian. Halo. Nah Kak Ardian, pada episode perdana podcast pada hari ini kita akan membahas suatu sistem nih Kak, yang pastinya sepertinya mayoritas dari kawan pajak di rumah ini sudah tahu terkait sistem ini. Jadi sistemnya ini tidak lain tidak bukan yaitu sistem aplikasi Cortex. Nah kawan pajak, seperti yang kawan pajak ketahui, per 1 Januari 2025 kemarin, DJP telah meluncurkan aplikasi Cortex. Jadi aplikasi Cortex ini adalah platform yang bertujuan untuk kawan pajak semua bisa mengakses layanan perpajakan di dalam satu sistem. Benar banget. Jadinya sistem Cortex ini pastinya adalah batu loncatan besar ya Kak, yang dibentuk oleh DJP yang bertujuan supaya sistem DJP ini terintegrasi, efisien dan efektif. Oke. Nah, kawan pajak, pada episode perdana kali ini kita akan mengusung tema aktivasi akun Cortex. Nah, tapi sebelum masuk ke tema nih Kak, sebaiknya kita harus tahu dulu nih Kak, kira-kira apa sih Kak sebenarnya Cortex ini? Pastinya kawan pajak di sini mungkin mayoritas memang udah familiar terkait Cortex, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih tentang Cortex. Sebenarnya Cortex itu apa sih Kak? Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Jadi kawan pajak, Cortex itu sistem aplikasi terintegrasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Nah, mungkin kalau kita artikan ke Indonesia itu tuh sebenarnya sistem inti administrasi perpajakan. Oke. Nah, produknya itu namanya Cortex DJP yang akan dipakai oleh wajib pajak dan juga kami juga pakai di internal Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Nah, Cortex ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Yaya, terintegrasi, aplikasi terintegrasi. Artinya, layanan-layanan perpajakan yang tadinya terpisah-pisah, ada banyak web, banyak situs, banyak aplikasi, itu sekarang cukup satu, itu di Cortex DJP ini. Oke, jadi sekarang kayak misalnya website-website lama nih Kak, kayak DJP online dan lain-lain itu udah nggak digunakan lagi dong Kak? Oke, nah jadi kawan pajak untuk website atau aplikasi yang lama sebelum era Cortex itu tetap digunakan untuk masa dan tahun pajak sebelum 2025. Jadi misalkan kawan pajak ada yang mau dilunasi atau dilaporkan atas tahun 2024, nah itu masih pakai DJP online. Tapi 2025 kita sudah pakai Cortex sejak 1 Januari dan Cortex ini mencakup semua layanan, mulai dari pembuatan e-faktur, bukti potong, pelaporan SPT, termasuk pembayaran dan juga layanan-layanan wajib pajak ya. Oke. Gitu. Kan banyak ya, misalkan pengajuan fasilitas, pengajuan KSWP, konfirmasi status wajib pajak, itu juga sudah di Cortex. Oke, jadi semua layanan perpajakan mulai dari pembayaran, pelaporan, sampai layanan-layanan lain kayak KSWP, surat keterangan fiskal, PHTB, dan lain-lain udah terintegrasi di Cortex ya Kak? Iya benar banget. Jadi gampang ya kawan pajak ya, cukup lewat Cortex. Iya, jadi kawan pajak cukup mengakses satu website aja. Oke. Nah Kak, sebenarnya tapi sebelum masuk ke Cortex nih Kak, aku tuh pernah dengar nih Kak dari kata kawan pajak, kawan pajak itu banyak yang bingung, kok kenapa NPWP mereka yang lama itu nggak bisa digunakan lagi Kak? Apakah ada perubahan nomor NPWP secara massal atau gimana sih Kak?
Oke, nah jadi kawan pajak, kalau kawan pajak pernah dengar, kita pernah ingatkan yang namanya pemadanan NIK NPWP ya, Kak, ya. Oke. Itu kita mulai sosialisasikan di 2024 sebenarnya. Ya. Nah, jadi kawan pajak, saat ini yang kita gunakan untuk administrasi perpajakan, nomor yang kita pakai itu ialah nomor NIK atau nomor induk kependudukan. Oke. Jadi saya pakai NIK-nya saya, Yaya pakai NIK-nya Yaya, kawan pajak pakai NIK masing-masing. Ini terkait kewajiban pribadi ya. Karena kita semua 16 digit, untuk wajib pajak yang badan, itu caranya gini. Kalau yang baru terdaftar di 2025, akan ada nomor unik 16 digit yang dikeluarkan oleh sistem. Kalau wajib pajak yang terdaftar sebelum 2025, itu cukup tambahkan 0 di depan NPWP yang lama atau NPWP 15 digitnya. Oke, jadi kalau misalnya dari penjelasan Kak Ardian, untuk wajib pajak orang pribadi itu sekarang menggunakan nomor NIK sebagai pengganti nomor NPWP-nya. Benar. Jadi istilahnya sekarang jadi satu kesatuan ya Kak? Oke, kalau misalnya untuk NPWP badan, berarti kalau sebelum 2025 ditambah angka 0 belakang depannya, kalau misalnya setelah 2025 akan punya nomor 16 digit secara otomatis. Iya, gitu. benar. Oke. Nah, Kak, kalau seperti itu untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum 2025 ataupun setelah 2025 sebenarnya nggak perlu lagi ya Kak untuk NPWP-nya harus punya secara fisik gitu. Oke, nah ya, benar banget ya. Jadi karena kita sudah pakai nomor NIK, itu kan kita sudah tahu ya, bisa lihat di KTP, bisa lihat di KK. Jadi kalau diminta nomor NPWP-nya untuk 2025 ke depan, cukup sampaikan nomor NIK-nya gitu. Jadi nggak perlu lagi cetak kartu, cetak kertas, itu jadi kita juga pasti jadinya efisien dan hemat kertas ya. Oke. Kalau lebih eko lah ya, lebih eko. Oke, eco friendly ya Eco-friendly. Kak. Oke. Istilahnya kalau zaman sekarang berarti SIN ya Kak. Ya benar. Nah, jadi yang dibilang SIN itu kepanjangannya dari Single Identity Number. Oke. Nomor identitas tunggal, ya itulah yang tadi kita jelaskan NIK itu. Oke, jadi satu kesatuan di dalam itu. Gitu. Benar. Kalau yang kawan pajak sudah sering pakai terkait KTP-nya, kemudian kalau lain-lain BPJS, dan kita juga mulai di perpajakan gitu. Oke. Nah Kak, sebenarnya untuk kawan pajak di rumah nih, kalau misalnya mau akses Cortex itu lewat apa sih Kak? Oke, nah ya boleh kita tulis coret-coret ya. Boleh banget biar Kak. biar wajib pajak kawan pajak lebih jelas. Iya. Jadi untuk layanan Cortex yang kita bahas dari tadi itu lamannya ini ya. Cortex DJP .pajak .pajak.go.id. Oke. Nah, disinilah kawan pajak bisa akses yang namanya tadi Cortex DJP. Oke, nah ini adalah websitenya nih Kak, tapi gimana kalau misalnya dulu kan kita biasa laporan pajak, pembayaran dan lain-lain rata-rata pakai DJP online. Benar. Kita cukup login pakai NPWP dan password DJP online. Iya. Tapi gimana nih Kak cara kita bisa untuk login di cortexdjp.pajak.go.id nih sebagai wajib pajak? Oke, nah jadi kawan pajak semua, kalau kawan pajak sudah pernah login tahun lalu di DJP online, jadi ada dua ya. Ada yang sudah pernah login DJP online ya. DJP online. Nah, kalau sudah pernah login DJP online, nanti di Cortex ini waktu login kawan pajak cukup masukkan NIK dan juga password DJP online-nya. Oke. Nanti setelah masuk akan diminta untuk membuat password baru, password Cortex-nya yang dia memang lebih kita bilangnya lebih aman dari DJP online. Yaitu harus 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Oke. Nah, yang satu lagi ya. Kita kan tadi bilang yang sudah pernah. Dan kedua untuk yang belum pernah DJP online ya mungkin baru daftar gitu ya di 2025. Itu kawan pajak ketika akses Cortex ini
klik yang namanya aktivasi akun ya. Oke. Oke. Jadi perlu langkah aktivasi akun Cortex-nya itu. Oke, jadi ada dua ya Kak gambaran secara umum. Kalau misalnya udah pernah login DJP online sama belum pernah login DJP online. Oke. Nah, tapi Kak untuk identitas yang dibutuhkan sama wajib pajak atau persyaratan yang dibutuhkan sama wajib pajak untuk login ini apa aja nih Kak kira-kira? Yang Oke. perlu dipersiapkan sama kawan pajak di rumah. Ya. Jadi kalau untuk yang pertama kan tadi tinggal login ya. Oke. Nah, untuk yang kedua itu kawan pajak ketika nanti klik aktivasi akun. Oke, nah jadi untuk kawan pajak yang sudah pernah login kan tinggal masuk tadi ya. Tapi untuk yang belum pernah aktivasi akun, kawan pajak perlu menyiapkan data KTP-nya atau NIK-nya, kemudian email dan nomor HP yang ada dimiliki oleh wajib pajak atau kawan pajak. Oke. Jadi menyiapkan KTP, email, dan nomor HP. Dan pastikan ini terbaru dan sinkron atau sama dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke, tapi Kak, pastinya nih kawan pajak di rumah ada beberapa yang HP-nya misalnya udah ganti, jadi email dan nomor HP-nya juga udah berubah nih Kak. Gimana nih Kak cara mengatasi hal tersebut? Oke, nah jadi kawan pajak kan mungkin ada yang emailnya ganti ya, atau lupa password, Betul banget. atau sudah penuh misalkan penyimpanannya. Nah, mau ganti email baru atau ganti nomor HP-nya nih karena yang lama terblokir misalkan, itu kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat untuk ubah email dan nomor HP tadi. Oke, jadi kalau misalnya email sama nomor HP-nya belum update dan mau update, berarti harus ke kantor pajak terdekat Kak? Iya, benar banget. Oke, nggak perlu ke kantor pajak terdaftar berarti? Nggak perlu, karena kita itu sudah menganut yang namanya borderless ya. Jadi maksudnya wajib pajak bisa wajib pajak bisa mengajukan layanan atau perubahan data di kantor pajak mana saja. Oke, paling persyaratannya itu apa aja nih Kak yang perlu dibawa sama wajib pajaknya? Oke, nah persyaratannya pertama siapkan data KTP-nya, kemudian data kartu keluarganya, yang ketiga tadi pasti emailnya, dan keempat handphone yang mau dipakai. Nah, untuk handphone tambahannya disiapkan untuk pulsanya terisi ya. Oke, berarti dipastikan kawan pajak itu membawa 4 persyaratan tersebut ya kawan pajak. Tadi apa aja? KTP, kartu keluarga, email yang aktif, serta nomor HP yang sudah terisi pulsanya. Oke, nah itu adalah persyaratan untuk mempersiapkan aktivasi akun Cortex ya Kak. Tapi Kak, aku mau nanya juga nih, setelah persiapannya kita disiapkan oleh kawan pajak semua, gimana nih Kak step-step atau langkah-langkah melakukan aktivasi akun Cortex-nya? Oke, nah kawan pajak, langkah pertama kawan pajak bisa akses laman cortexdjp.pajak.go.id. Kawan pajak bisa mengakses di handphone atau di laptop atau komputer wajib pajak. Pertama-tama, kawan pajak dapat membuka laman cortexdjp.pajak.go.id melalui laman Pramban di telepon genggam atau komputer wajib pajak. Klik aktivasi akun wajib pajak. Klik pada pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar. Lalu isikan nomor pokok wajib pajak menggunakan nomor identitas kependudukan. Lalu isi pada kolom email wajib pajak dan nomor telepon wajib pajak. Jika isian benar, pastikan terdapat centang hijau di samping kolom email dan nomor telepon. Lalu, klik ambil foto untuk verifikasi identitas. Klik validasi foto. Jika sudah berhasil, centang pernyataan wajib pajak, lalu klik simpan. Kemudian, kawan pajak dapat membuka surat masuk yang ada pada email wajib pajak yang berisikan informasi aktivasi akun wajib pajak. Nah, gitu caranya kawan pajak.
Oke, berarti sebenarnya langkah-langkah untuk aktivasi akun Cortex ini tergolong cukup mudah ya Kak? Mudah banget. Oke, asal persyaratannya semua disiapkan, data dirinya juga sudah benar dan padan. Oke, nah tapi Kak, aku ada pertanyaan nih Kak, gimana dan apa sih konsekuensinya kalau misalnya wajib pajak itu atau kawan pajak di rumah nih tidak segera melakukan aktivasi akun Cortex? Oke, nah kalau kawan pajak belum juga aktivasi akun Cortex, dikhawatirkan kawan pajak akan terkendala saat akan melakukan pelaporan SPT tahunan ya. Oh iya benar Kak. Kan kita mulai tahun depan sudah pakai Cortex. Kalau kawan pajak belum aktivasi nanti akan lama lagi tuh prosesnya. Oke. Akan panjang lagi tuh gitu. Oke. Jadi lebih baik siapkan sebelum waktunya gitu kira-kira. Oke, dan juga kalau misalnya nggak segera aktivasi akun Cortex, kawan pajak nggak bisa melakukan pembayaran atau pelaporan di selama tahun 2025 ini ya Kak? Iya benar. Kan kawan pajak ada tuh yang harus bayar pajak tuh misalnya bayar pajak massa ya kita bilangnya ya. Iya betul. Gitu. Nah itu Oke. akan terkendala. Oke, berarti itulah pentingnya kawan pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex. Kak, sebenarnya DJP ini sudah menghimbau belum sih Kak kepada wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex? Oke. Nah, jadi kami Direktur Jenderal Pajak sudah melakukan yang namanya email blast ya. Jadi email massal ya yang dikirimkan ke email wajib pajak. Mungkin bisa sambil dicek tuh di email masuknya. Ada himbauan untuk melakukan aktivasi akun Cortex. Oke. Gitu. Nah ini perlu dipastikan nih juga nih ya. Jadi pastikan kalau email dari kami itu belakangnya @pajak.go.id ya. Oke. Karena lagi rawan penipuan. Iya, lagi rawan ya Kak. Oke, kawan pajak, kami menghimbau juga untuk tetap waspada terkait penipuannya dan juga jangan lupa untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex. Yeah. Oke, terima kasih Kak Ardian atas bincang-bincangnya pada episode kali ini. Jangan lupa untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex dan jangan lupa untuk wajib pajak semua dan kawan pajak semua yang ada di rumah untuk follow sosial media kami di Instagram Pajak Bandar Lampung 1 dan subscribe channel YouTube kami di KPP Pratama Bandar Lampung 1. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.